Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin kayak mana maksudnya alur. Alur itu kayak flowchart, bisa dibilang kayak dari mana ke mana gitu kan ya. Jadi untuk algikultur sendiri itu alurnya kurang lebih seperti ini. Nah, maaf ya kalau gambarnya jelek ya, ini karena buru-buru. Jadi aku bakal ngejelasin. Jadi alur pertama itu bukan dari aplikasi, oke? Bukan dari aplikasi, melainkan dari sensor. Jadi sensor ini bakal ngedetek sesuatu lah, misalnya bisa suhu, bisa kelembapan, bisa pH. Tergantung dari sensor apa yang kalian mau pakai gitu. Kalau di algikultur mungkin di kelembapan tanah ya. Di kelembapan tanah atau di suhu tanah. Oke. Mungkin di dua itu. Jadi kalau misalnya sudah, jadi dari sensor itu bakal ke microcontroller. Microcontroller itu apa? Itu kayak Arduino, kayak ISP. Itu tuh fungsinya untuk apa? Itu tuh fungsinya untuk mengirimkan listrik. Jadi sensor ini itu nggak ngirimin data, tapi ngirimin listrik dengan tegangan berapa. Jadi nanti dihasilkan. Jadi akan membentuk angka, membentuk sebuah huruf atau gitu. Jadi sensor ini ngasih sebuah angka, bukan ngasih sebuah data yang kayak konkret gitu. Jadi bukan data kayak tulisan. Jadi dia itu dari listrik baru dijadiin angka gitu. Microcontroller ini untuk ngambilnya. Jadi dari sensor ke mikro ini dapat datanya. Datanya ini masih di serial monitor atau dari bisa dibilang CMD lah kalau misalnya itu. Nah, dari microcontroller ini baru ke server. Server itu kayak penghubung. Server itu penghubung antara bagian microcontroller sama database ataupun aplikasi. Kenapa butuh server? Karena server itu supaya datanya itu bisa dibaca sama aplikasi ataupun database. Kenapa? Karena data dari microcontroller itu biasanya nggak bisa dibaca langsung sama aplikasi ataupun database gitu. Jadi butuh yang namanya server untuk ngebuat data dari microcontroller ataupun ISP itu ataupun Arduino itu bisa dibaca sama database dan aplikasi. Terus setelah database kita bakal masuk setelah server itu langsung nyimpen datanya ke database ya. Jadi database itu untuk nyimpen datanya, server itu bakal ngasih datanya ke database. Nah, setelah disimpan, database itu bakal diambil datanya sama si aplikasi. Jadi aplikasi itu bisa melihat apa? Melihat apa aja gitu. Misalnya dia tuh aplikasi ini misalnya bisa melihat kelembapannya. Berarti kelembapannya berapa? Aplikasi itu bisa melihat lewat apa? Lewat database gitu. Database-nya itu jadi datanya dari server ke database diambil sama aplikasi seperti itu. Nah, misalnya nih aplikasinya ini bisa ngekontrol, ada tombolnya, ada tombol on off untuk apa misalnya? Untuk misalnya kalau algikultur itu bisa ngidupin air pakai servo namanya, ya kan? Bisa hidupin matiin air. Nah, jadi ini setelah aplikasi itu ada namanya kontrol. Nah, jadi di dalam aplikasi itu ada namanya kontrol. Nah, kalian tinggal ganti ke kontrol gitu. Jadi aplikasi, sabar, maaf ya. Jadi setelah misalnya mau hidupin atau matiin, dari aplikasi ke kontrol. Nah, dari aplikasi ini nggak langsung ke sensor, nggak langsung ke microcontroller, tapi aplikasi ini setelah ke kontrol itu bakal ke server dulu. Supaya apa? Supaya bisa dibaca sama microcontroller gitu, sama si ISP sama Arduino, perintahnya itu bisa dibaca ya. ISP sama Arduino itu ngebaca listrik tegangan, jadi tegangannya berapa nanti dibaca gitu. Nah, jadi setelah ke server baru ke ISP ya. Setelah ke ISP dia nggak langsung ke server, nggak langsung ke sensor, enggak, tapi dia ke aktuator gitu. Ini salah. Nah, ke aktuator. Kalau ada aktuator itu yang bisa gerak, kayak misalnya contoh servo motor, habis itu apalagi yang bisa buka untuk itu. Nah, seperti itulah servo tuh. Kalau misalnya kalian cari itu yang bisa muter,
gitu. Mesti kayak dinamo. Nah, kayak dinamo. Jadi server ke microcontroller, setelah dari kontrol ke server, ke microcontroller, terus ke aktuator. Nah, setelah aktuatornya udah dibuka nih, aktuatornya ngasih lagi ke microcontroller, ke server, disimpan lagi di database, dikirim lagi ke database. Aplikasinya ngasih lihat kalau misalnya kalau kontrolnya itu udah ngapain, udah on atau off gitu. Nah, seperti itu. Siklusnya bakalan muter seperti ini. Dia nggak bakalan mati. Siklusnya bakal terus muter. Nah, bakal terus muter dia. Jadi dari sensor, mikro, server, database, aplikasi. Aplikasinya bakal ngontrol lagi, server lagi, ke mikrokontrol lagi, ke aktuator, balik lagi, masuk lagi, gini terus-terusan. Jadi siklusnya bakalan terus muter. Nah, ini yang disebut dengan alur. Alur itu ada yang berhenti, ada yang terus muter. Nah, kalau kasusnya kayak algi kultur, dia harus berputar. Dia nggak sekali muter doang, tapi berputar terus aplikasinya. Jadi dia terus muter terus ya, seperti itu. Jadi untuk strukturnya dari sensor ke ISP, ini ISP aja ya kita tulis ya, microcontrollernya ini kita tulis ISP. Dah. Terus ke server, server itu biasanya pakai MQTT, RabbitMQ. Kita tulis aja RabbitMQ ya, RabbitMQ. Nah, jadi dari sensor ke ISP, ke RabbitMQ, baru ke database. Database biasanya kalian pakai apa? Biasanya kalau gua makainya MySQL. Bisa juga pakai Postgre. Ya, ini contohnya ya, database-nya namanya apa? MySQL. Terus apa? Aplikasinya apa? Misalnya pakai apa? Pakai pemrograman apa? Contoh ya. Kita contohnya tampilannya apa gitu ya. Nggak usah lah. Pokoknya aplikasi lah ya. Nah, jadi aplikasi. Kontrol ini sebenarnya masuk dalam aplikasi juga. Cuman dia lebih spesifik. Aplikasinya ngapain? Ini kontrol. Nah, ditulis APK-nya nggak usah lah. Nah, jadi ini kontrol dari dalam aplikasi. Nah, terus aktuator ini kita bilang aja servo lah contohnya ya, servo. Nah, jadi dari sensor ke ISP, ke RabbitMQ, ke MySQL, ke aplikasi. Nah, berhenti di sini nih. Kalau misalnya kamu mau ngontrol, mau hidupin atau matiin, kontrol, ke server lagi, ke microcontroller, ke aktuator, balik lagi ke microcontroller, ke server, ke database, ke aplikasi. Gitu. Jadi dia bakalan muter terus. Jadi kalau kita misalnya ngomongin secara kasarnya atau secara halusnya itu, dari sensor ke ISP. Habis itu kalau misalnya kita pakai bahasa yang lebih normal ya. Sebentar, aku lagi mikir dulu bahasa yang bisa dipahami. Oke. Jadi dari sensor punya data, dikasih ke Mas ISP. Mas ISP ini ngasih lagi ke Mas RabbitMQ. Nah, RabbitMQ simpen ke gudang, namanya gudang MySQL. Nah, setelah itu aplikasinya ini, Mas aplikasi ini bakal ngambil ke gudang MySQL buat ditampilin gitu. Terus apa lagi? Mas aplikasi ini mau apa lagi ya? Oh ya, mau kontrol lampu atau kontrol servo. Mau kontrol matiin lampu atau matiin servo, matiin dinamo. Mas aplikasi ini ngomong ke objek kontrol, Mas, tolong dong matiin dinamonya. Oh, oke. Jadi dari sini, dari kontrol jalan deh ke Mas server. Mas server kasih tahu ke microcontroller, suruh matiin dinamo.
Oke, dia jadi server ngomong lagi ke Mas ISP. Mas ISP itu ngomong lagi. Nah, baru Mas ISP server ini ngasih tahu ke Mas ISP. Mas ISP langsung matiin ininya. Nah, sebelum ininya dimatiin, Mas servo ini ngomong, kasih tahu ke, oh iya, kan ini mau mati nih, Mas microcontroller ngomong, Mas servo, Mas dinamonya dimatiin. Nah, servonya ini ngomong, oh oke, sebelum itu simpen dulu dataku ya, simpen juga dataku supaya Mas aplikasi tahu kalau aku udah mati. Nah gitu. Jadi nanti si microcontroller bilang, oh oke. Dibilang lagi ke server, Mas tolong simpenin datanya si Mas Servo. Oke, nah disimpanlah ke gudang namanya MySQL. Itu sih bahasa kasarnya. Jadi sensor ngasih data ke microcontroller, microcontroller kasih data ke server, server simpen data ke database, database diambil datanya ke di aplikasi untuk ditampilkan. Aplikasi kasih kontrol supaya bisa on off atau ngelakuin sesuatu. Kontrol ngasih tahu ke server untuk ngasih tahu lagi ke ISP. ISP ngelakuin ISP ngehidupin atau ngematiin aktuator. Nah, aktuator kasih tahu ke microcontroller dia itu udah hidup atau mati. Microcontroller kasih tahu lagi ke server. Microcontroller kasih tahu lagi ke server kalau misalnya aktuator itu mati atau hidup. Nah, server ini bakal nggak nyimpen datanya di database. Terus database-nya diambil lagi sama aplikasi, sehingga aplikasi tahu kalau aktuatornya itu mati atau hidup. Gitu kurang lebih ya penjelasannya. Mohon maaf kalau bila ada salah kata. Ya seperti itulah kurang lebih. Untuk alurnya itu seperti itu. Jadi alurnya kayak gini kurang lebih. Bukan kurang lebih sih, memang kayak gini alurnya. Jadi alurnya itu harus berputar di situ terus. Jangan mundur-mundur gitu. Begitu ya. Oke, gitu aja deh.